Selamat pagi, salam damai, salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini sampai menjelang malam nanti, kita akan bersama-sama membaca dan merenung firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta PG Alexandra Hengke Saipasa, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Depok, kita akan bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB, kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, untuk hari baru yang Kau berikan buat kami semua, sehingga kami boleh bangun dan merasakan sukacita. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau duduk diam tenang mendengar firman Tuhan. Karena itu, urapi tiap kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar, sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Inilah kami Tuhan Yesus, kehidupan kami, keberadaan kami. Kami sungguh siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dari surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-10. Inilah firman Tuhan bagi kita. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pasti pernah tahu lagu ini. Pernah kita nyanyikan atau pernah kita dengar. Lagunya seperti ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Kita pernah mendengar atau mungkin kita seringkali menyanyikannya bahwa sungguh kita bangga
Kita punya Allah berkuasa, Allah yang hebat. Kita sebagai anak-anak Allah, kita mendapatkan predikat yang teristimewa sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita hanya berakhir dengan rasa bangga saja? Apakah kita berhenti pada rasa bangga itu? Ataukah dengan rasa bangga yang kita miliki, karena kita punya Allah yang hebat, maka rasa bangga itu juga dibarengi dengan kehidupan yang layak sebagai anak-anak Allah? Ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk kita gali bersama. Dan firman Tuhan memberikan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Mari kita perhatikan. Ternyata cara hidup yang benar sebagai anak-anak Allah dinyatakan oleh penulis surat 1 Yohanes ini. Di ayatnya yang ke-28 menyatakan, "Anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus." Cara hidup yang benar sebagai anak-anak Allah yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Berbuat kebenaran, karena setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ayat 29 menyatakan itu. Hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kekudusan. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ciri lain yang juga disampaikan oleh penulis 1 Yohanes yaitu berpegang teguh pada kebenaran. Punya integritas, tidak membiarkan diri untuk mau disesatkan orang dengan berbagai-bagai hal dan kenikmatan. Dan sebab inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Pada ayat 10 dinyatakan, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang terkasih, hidup sebagai anak-anak Allah itu pasti sulit. Tidak mudah. Pasti mengalami penolakan. Pasti kita tidak disukai. Kita mungkin terasing di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keadaan, kita pasti merasa terasing karena cara hidup kita itu sungguh berbeda dengan cara hidup anak-anak dunia, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita mungkin akan ditolak, kita mungkin dianggap kuno, kita mungkin dianggap bodoh, kita mungkin dianggap gak asik, kita mungkin juga dianggap sebagai orang-orang yang sok suci. Karena bagi mereka orang-orang dunia, perbuatan-perbuatan dosa itu adalah hal-hal yang sangat normal. Sehingga apa yang menjadi tren dunia ini yang harus diikuti. Oleh karena itu, mari menjalani hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang semakin bobrok, di tengah dunia yang semakin bengkok. Dan bagaimana cara kita untuk tetap survive atau bertahan? Kita harus memiliki integritas. Semua ini harus diperjuangkan. Harus punya kesungguhan, harus punya komitmen yang kuat, harus tetap mau berkorban, berjuang. Tidak mudah, tidak gampang hidup dengan predikat sebagai anak-anak Allah. Tidak hanya berhenti pada rasa bangga, tetapi harus diwujud nyatakan. Dari rasa bangga itu ada penghormatan, ada penghargaan tertinggi kepada Allah kita. Yang dalam ayatnya yang pertama dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu marilah kita terus bersyukur.
kita mendapat predikat anak-anak Allah. Bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, tetapi itu semua adalah karena kasih Tuhan yang besar. Kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan karena itu biarlah kita terus bangga dan mewujudkan rasa bangga itu dengan hidup dengan cara yang benar. Dengan hidup yang sesuai dan berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lagu itu yang tadi saya nyanyikan di awal, saya akan menyambungnya lagi. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kasih Tuhan besar, kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan yang menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu mari rayakan hidup dengan cara menghidupi kehidupan yang benar. Walaupun orang tidak suka, dunia menolak kita dianggap kuno, dianggap aneh, mungkin dianggap bodoh. Tapi biarlah kita tetap boleh menjalankan apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Kita menjunjung kebenaran. Berlaku hidup yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Rasa bangga kita wujudkan melalui kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak dan kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh disapa oleh kebenaran-Mu. Kami diingatkan selalu untuk bangga menjadi anak-anak Allah, tetapi kemudian kami memiliki cara hidup yang benar di tengah dunia ini, di tengah penolakan, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami terus mau mewujudkan cara hidup yang berkenan di hati-Mu, tidak berbuat dosa lagi, berjuang untuk hidup benar, punya kesungguhan, punya komitmen yang kuat. Apa yang kami ucapkan sama dengan apa yang kami lakukan. Apa yang kami imani sama dengan apa yang kami lakonkan. Integritas itu menjadi makanan kami. Dan kami hanya punya satu tujuan. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup berkenan di hati-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kami tak sanggup berjalan sendiri. Roh Kudus-Mu menghibur dan menolong kami. Menguatkan dan memampukan setiap kami. Menjalani aktivitas kami. Menjalani kerja dan usaha, studi, dan apapun yang sedang kami lakukan, Tuhan berkati. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Allah yang Engkau banggakan, menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama, mengasihi alam ciptaan ini. Sehingga ya Tuhan, hidup kami sungguh berkenan di mata-Mu. Kami doakan saat ini untuk mereka yang sedang sakit. Pulihkanlah mereka. Berikanlah kesembuhan, berikanlah kekuatan dan semangat. Demikian juga mereka yang ada dalam pergumulan yang hebat. Mereka yang ada dalam kesendirian. Mereka yang ditinggalkan orang-orang terkasih. Mereka yang mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka. Mereka yang tertindas, mereka yang terasing, mereka yang sendiri. Tuhan Yesus, mari hiburkanlah mereka. Lawatlah mereka. Dan pakai juga kami menjadi alat-Mu, menjadi alat Tuhan. Agar mereka yang tertindas, agar mereka yang bersedih hati, mereka dapat melihat keajaiban Tuhan.
mereka dapat melihat kasih Tuhan dan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, biarlah semuanya hanya berpadanan pada kasih dan rencana Tuhan saja. Maka biarlah kehidupan kami selalu menjadi kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Kami siap untuk melangkah, kami siap untuk beranjak, kami siap untuk berjalan dalam kebenaran kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami memohon, dan kami ucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.